Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'dah. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore ataupun selamat malam, tergantung kapan Anda menyaksikan video saya ini. Nah, saya perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Nadif, NIM 18040261115. Saya kelas IATC 6 Makul Tahrijul Quran wal Hadis yang diampu oleh Bapak Hudori. Nah, untuk memenuhi UAS atau ujian akhir semester kali ini, karena makalah saya bertemakan pelacakan ayat-ayat Al-Quran secara digital ataupun menggunakan aplikasi digital, di sini saya nantinya akan mereview aplikasi Al-Quran Naik versi 4.0. Nah, aplikasi ini bisa diunduh di Play Store, itu sudah ada. Kemudian mengenai sedikit informasi tentang aplikasi ini itu diterbitkan oleh lembaga yang bernama Muslim Media. Aplikasi ini pertama kali rilis pada tanggal 27 Mei tahun 2017. Nah, kemudian aplikasi ini diupdate ke versi terbarunya pada tanggal 22 Februari tahun 2021. Nah, baru diupdate pada versi terbarunya kemarin. Kemudian mengenai aplikasi ini, latar belakang sampai aplikasi ini dirilis itu apa? Karena memang adanya kesadaran bahwasanya setiap muslim itu diharuskan untuk mengaji dan mengkaji Al-Quran. Nah, karena adanya kecanggihan teknologi sekarang ini, maka lembaga Muslim Media tadi mempunyai keinginan untuk membuat aplikasi yang mudah, yang bisa dipasang di Android tentunya, dan akan membuat muslim itu semakin mudah untuk mengkaji dimanapun dan kapanpun ia berada. Nah, kemudian selanjutnya saya akan mereview aplikasi ini, dan saksikan review saya setelah ini. Baik, sekarang kita buka aplikasinya dulu. Al-Quran Naik versi 4.0.0. Nah, kita buka surah Al-Baqarah. Ada banyak sekali fitur dalam aplikasi ini. Pertama, ada tipe font, itu ada 3. Ada model Latif, Scheherazade, kemudian ada model KFG PC Usmanik. Nah, ada juga warna tajwid. Warna tajwid ini bisa kita aktifkan dan bisa kita matikan. Nah, semisal kita aktifkan warna tajwid, maka pada ayat-ayat nantinya akan terdapat warna-warna. Dan penjelasannya seperti ini. Ini ada penjelasannya. Untuk keterangan warna tajwid, idgham bihunah dengan warna pink, idgham bilahunah dengan warna merah, ikhfa dengan warna hijau, biru laut dengan qalqalah dengan biru laut, idhar dengan warna orange, iklab dengan warna biru langit. Nah, kemudian juga ada keterangan tanda wakaf. Di sini ada banyak, mulai dari lam alif dengan keterangan tidak boleh berhenti, jim boleh berhenti, mem harus berhenti, qaf lam sebaiknya berhenti, shad lam sebaiknya meneruskan, titik 3 berhenti pada salah satunya, kemudian ain untuk batas ruku. Itu fitur tajwid. Juga bisa kita matikan. Kalau kita ingin mematikannya, maka tanda centang itu kita hilangkan. Rosemnya di sini ada 2, ada Rosem Kemenak RI dan juga Rosem Madinah. Kita bisa memilih antara Kemenak RI dan Rosem Madinah. Nah, kemudian ada pilihan penulisan Latin. Di sini ada 2, yang Kemenak RI dan yang biasa. Kita bisa memilihnya juga. Nah, ada 3 model terjemahan dalam aplikasi ini. Pertama, ada terjemahan Kemenak RI tahun 2002. Kemudian ada juga yang kedua Kemenak RI tahun 1990, dan ada terjemahan Malay. Pilihan tafsir di sini ada 2. Pertama ada tafsir Ibnu Katsir. Kalau kita ingin memilih tafsir Ibnu Katsir, maka kita pilih yang pilihan tafsir Ibnu Katsir. Kemudian kita coba lihat bagaimana penafsirannya. Kita lihat di Al-Baqarah ayat 2.
kita pencet pada terjemahannya. Nah, maka akan keluar penafsiran dari Ibnu Katsir dalam terjemahnya. Nah, kemudian kalau kita ingin menggantinya dengan tafsir Jalalain, maka kita pilih pilihan tafsir Jalalain. Nah, kita pencet pada terjemahannya lagi. Nah, kemudian pada teks aligment itu ada dua, ada yang center, ada yang normal. Di sini ada penyesuaian ukuran huruf juga, ada font Arabnya seberapa dan font Latinnya seberapa, tergantung kita ingin dengan ukuran yang bagaimana. Nah, kemudian mengenai belum saya jelaskan, ada fitur lagi kontras. Ini untuk merubah warnanya. Kalau kita ingin mode siang seperti ini, mode malam seperti ini, tergantung kita. Kita juga bisa menggunakan auto scroll. Ini langsung otomatis bergerak ke bawah. Kalau kita ingin membaca Al-Quran dan kita malas untuk menyentuh, kita malas untuk menggerakkan ayat-ayatnya, kita bisa menggunakan auto scroll. Kemudian ada audio, tapi ini harus mendownload dulu untuk mendownload dulu, dan ada beberapa pilihan audio. Pengisi audio tersebut diantaranya ada Syekh Misari Rasyid Al-Fasi, ada Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, ada Syekh Hani Ar-Rifai, Syekh Abdul Basit, Syekh Abdullah Basfar, Syekh Abdullah Al-Matrud, Syekh Abdurrahman As-Sudais, Syekh Abu Bakar Asyatiri, Syekh Ali Jabir, Syekh Ali Al-Hudhaifi, Syekh Mahmud Al-Husari, Syekh Mahir Al-Muwaikli, Syekh Saud Asyuraim, Syekh Yasir Ad-Durasi. Itu ada beberapa pilihan, tapi dengan catatan harus di-download dulu. Karena HP saya HP yang speknya spek rendah, maka saya tidak download karena nanti takut untuk nge-lag HP-nya. Nah, mengenai cara pelacakan ayat-ayat, di sini ada banyak sekali fitur lagi belum saya jelaskan. Di sini ada indeks tematik. Jadi kita ingin mencari semisal dengan tema-tema surga. Di sini nanti ada poin lagi, gambaran surga, penghuni surga atau bidadari surga. Kalau kita mau cari gambaran surga misalnya, kita pencet lagi. Ada pilihan lagi banyak sekali. Kalau kita ingin mencari tempat terbaik dan terindah, nah, maka nanti jawabannya ada di Al-Furqan 77 ayat, tepatnya pada ayat ke-24, seperti itu. Ada indeks tematik, kemudian ada hadis pilihan, diambil dari 3 kitab, Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, dan Fathul Bari. 4 plus Arba'in Nawawi, hadis Arba'in. Nah, kemudian ada doa Al-Quran. Di sini ada doa para nabi, doa orang soleh, dan lain-lainnya. Nah, ada fitur seperti ini lagi. Kemudian untuk pelacakan ayat Al-Quran bagaimana? Kita bisa cari di pencarian. Kita bisa cari dari terjemahan Latin atau teks Arab. Saya pernah mencari dulu, ada kata hidup, maha pengasih, puasa. Nah, kalau kita ingin mencari kata, misalnya kata yang kita cari adalah surga, kita ketikkan surga dan kita telusuri, ditemukan ternyata ada 8 ayat. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kita mencari ayat Al-Quran, kita cari yang teks Arab. Misal kita ingin mencari alladzina dalam Al-Quran, nah, maka ditemukan banyak sekali dalam Al-Quran untuk mencari alladzina. Itu cara untuk pelacakannya. Kemudian mengenai kelebihan dan kekurangan aplikasi ini itu apa? Kelebihannya, proses pencarian sebuah ayat atau terjemahan tidaklah rumit, sangat simpel sekali dan sangat sederhana. Hanya tinggal menginput salah satu kata dari ayat atau terjemahan yang kita cari dan kita akan menemukannya pada pencarian tadi. Kemudian yang kedua, ayat yang tersedia mudah dijangkau.
kita bisa mencari ayat-ayat itu dengan sangat mudah, dibantu dengan memasukkan kosakata atau kata yang kita cari tadi. Nah, kelebihan dari aplikasi ini yang lain adalah memiliki fitur-fitur yang sangat beragam. Bisa kita lihat tadi ada indeks tematik, hadis pilihan, dan itu banyak sekali. Kemudian ada beberapa kekurangan menurut saya, ini menurut hemat saya. Nah, yang pertama pada pencarian, ketika kita mencari kotala dalam Al-Quran, maka yang keluar adalah kotala. Kalau kita maksud ingin mencari lafadz kotala, maka yang keluar di sini adalah kotala dari segala bentuk derivasinya, baik itu fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar, dan yang lain-lain. Nah, jadi kita tidak bisa langsung memfokuskan apa yang kita cari pada lafadz kotala. Mungkin itu menurut saya kekurangannya. Nah, dan kadangkali ada ya masalah iklan. Bila kita ini memang Al-Quran yang versi offline bisa, cuman kalau kita mengaktifkan data itu terkadang ada iklan yang sering muncul, itu yang kadang membuat kita males. Nah, namun kembali lagi, kekurangan pada aplikasi ini tidak mengurangi sama sekali ke kualitas dari aplikasi Al-Quran ini, melainkan aplikasinya sangat bagus sekali dan sangat rekomendasi khususnya bagi para mahasiswa IAT. Nah, mungkin itu sedikit review dari saya. Selebihnya kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.